Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah, sharing video lagi hari ini. Ini videonya aku mulai setelah nganter adik Royan sekolah. Ini aku persiapan mau nitip es yang aku jual, mau aku titip di kantin sekolah depan rumah aku ya teman-teman. Hari ini aku mau nitip es gabus yang aku jual 1000-an. Nah, kalau 1000-an itu berarti dari aku harganya 800 ya. Jadi nanti kantin itu dapat untung 200 rupiah per picisnya. Alhamdulillah pas lagi masukin es ke dalam styrofoam ini ada pelanggan yang datang mau fotokopi. Nah, biar teman-teman gak bosen, aku kali ini mau sharing gimana cara aku buat mengatasi keuangan yang pas-pasan biar jadi cukup untuk semuanya. Karena beberapa dari teman-teman itu masih ada yang sering nanyain atau bahkan minta tolong untuk dirinciin pengeluarannya dan juga pendapatan hariannya gitu ya, ataupun bulanan, mingguan gitu. Nah, kali ini aku nggak mau ngerinci itu, tapi aku mau sharing yang aku rasain, yang aku lakuin di dalam kehidupan nyata aku gitu ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan kalaupun misalnya ada yang salah atau terkesan menggurui, tolong ditinggalkan aja atau dimaklumi dan dimaafkan. Mungkin karena sebelumnya aku juga pernah ya bikin rincian pengeluaran, pendapatan gitu, terus gimana juga cara mengatasi masalah keuangannya itu. Kenapa aku nggak mau bikin lagi atau bahkan ngerinciin pengeluarannya teman-teman yang kadang-kadang suka nanya gitu ya, karena kalaupun misalnya aku rinciin kadang tetap aja nggak sama dengan realita yang ada di kesehariannya teman-teman. Karena kan bisa jadi tiba-tiba ada pengeluaran inilah, tiba-tiba ada pendapatan yang tak terduga, alhamdulillah gitu ya. Jadi aku cuma mau sharing aja yang terjadi di aku gitu ya, karena menurut aku yang pas di aku itu untuk mengatasi keuangan yang pas-pasan itu cuma 2 teman-teman. Ini di luar dari berdoa minta dicukupkan segalanya sama Allah gitu ya, kalau itu kan udah pasti. Jadi yang pertama itu yang aku lakuin karena pendapatannya kadang pas-pasan itu adalah mengurangi atau meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang gak penting, atau juga memangkas pengeluaran yang memang bisa dipangkas. Kalau dalam hal ini buat aku itu adalah belanja harian ya teman-teman, karena belanja harian itu masih bisa dihemat-hematin. Tapi kalau untuk kayak pengeluaran misalnya listrik, bayar sekolah anak itu nggak bisa kan ya, nggak mungkin juga kita bilang yang misalnya harusnya listrik 380 kita mepet-mepetin sampai 200 tuh nggak bisa gitu. Atau juga memangkas pengeluaran untuk biaya pendidikan itu kan nggak bisa karena memang sudah ditentukan dari sekolah gitu ya. Jadi ya salah satunya mangkas pengeluaran yang memang benar-benar bisa dipangkas. Bisa jadi juga pengeluaran buat jajan untuk shopping-shopping gitu ya, itu bisa dipangkas juga. Nah, yang kedua itu menurut aku kalau misalnya pendapatan sudah pas-pasan, nggak ada cara lain selain mencari pendapatan tambahan gitu. Karena kalau memang udah pas-pasan mau digimanain, udah sampai dikencengin ikat pinggang pun sampai ngap, sampai susah nafas, itu tetap aja menurut aku bakalan kurang. Jadi satu-satunya cara lagi adalah mencari pendapatan tambahan. Nah, kalau di sini aku juga masih sama gitu ya. Karena pendapatan suami itu kan nggak tentu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang cukup, kadang-kadang kurang gitu. Jadi ya gimana cara aku bisa buat membantu atau nutup-nutupin yang kekurangan-kekurangan gitu. Jadi salah satunya adalah dengan aku nyari pendapatan tambahan atau usaha sampingan aku ya. Kayak kali ini tadi pagi aku jualan pentol bumbu kacang. Untuk resep pentol atau ciloknya itu nggak aku share karena aku juga beli adonan jadi yang aku oplos pakai tepung kanji dan terigu lagi biar hasilnya lebih banyak. Karena kalau di sini itu orang-orang kepengennya murah, banyak dan enak gitu. Jadi kalau misalnya adonan murni yang aku beli terus dicetak itu menurut aku kayak masih kurang untuk pendapatannya gitu. Jadi makanya aku oplos lagi ya.
Nah, itu adalah salah satu cara aku buat mendapatkan uang tambahan gitu ya teman-teman. Cara lainnya ya jualan es atau jualan apapun itulah, dan alhamdulillahnya lagi ada pendapatan tambahan juga dari YouTube. Nah, teman-teman tinggal cari aja apa sih yang teman-teman bisa, kemampuan atau kelebihan yang teman-teman mampu yang kiranya bisa dilakukan gitu ya. Entah itu mau ngajar les private atau bantu-bantu ngerjain pekerjaan ibu rumah tangga lainnya gitu, istilahnya kayak asisten rumah tangga gitulah. Jadi apa aja yang memang bisa dikerjain selagi itu halal ya dikerjain, karena kan katanya uangnya pas-pasan gitu. Jadi ya biar nggak pas-pasan harus punya pendapatan tambahan gitu. Kita lihat aja apa yang kita mampu gitu, yang kita mampu yang kita lakuin. Kalau emang misalnya bisa dipush atau dipaksain sedikit nggak masalah gitu. Yang penting bukan paksaan dari luar gitu ya teman-teman, karena yang bisa maksa kita itu harus kita sendiri. Ibaratnya kalau kita yang maksa itu diri kita sendiri, meskipun terpaksa tapi kayak tetap semangat, karena kan kepaksanya juga karena punya tujuan gitu. Tapi kalau kita dipaksa sama orang kadang-kadang kesel ya. Jadi makanya aku juga ngerjain apapun itu yang memang bisa aku lakuin meskipun terpaksa, itu yang maksa harus diri aku sendiri gitu ya. Kayak kamu tuh bisa loh lebih dari ini, kamu bisa loh melakukan lebih dari ini gitu. Apalagi sekarang ada bayi gitu ya, jadi memang aku ngerjainnya juga yang semampu aku, bukan karena paksaan dari suami ataupun dari pihak manapun gitu ya. Awas aja ada yang maksa-maksa aku buat nyari pendapatan tambahan. Yang maksa ya emang diri aku sendiri, karena merasa kayak masih kurang gitu ya teman-teman. Bukan tidak bersyukur, tapi memang makin kesini itu pengeluaran makin banyak, tapi kadang-kadang pendapatannya segitu-segitu aja gitu. Jadi gimana caranya gitu biar bisa mendapatkan uang tambahan, biar semuanya cukup gitu ya. Nah, ayo buat teman-teman yang masih juga uangnya pas-pasan, pendapatannya masih segitu-segitu aja, ayo kita sama-sama semangat. Sama-sama berjuang buat mencukupi kebutuhan, buat masa depan anak-anak, ya masa depan kita juga nantinya gitu ya. Karena kalau bukan kita yang semangat, siapa lagi gitu, karena kan biaya kehidupan kita nggak ditanggung sama negara. Apalagi sama tetangga, ya kan. Oke, jadi kayaknya sharingnya itu kayak gitu aja ya teman-teman, karena menurut aku itu udah yang paling pas banget deh dua hal itu. Memangkas yang memang bisa dipangkas dan mendapatkan penghasilan tambahan. Terus jangan lupa juga untuk menyisihkan sebagian pendapatan kalau pas kita lagi ada rezeki lebih gitu ya. Jangan langsung difoya-foyain. Itu juga cara aku yang aku lakuin, karena kalau aku pakai metode saving yang berapa persen, 20, 30% buat ini buat itu di aku kayak nggak masuk gitu loh teman-teman. Keburu pusing ngitungnya, karena kan pendapatan harian itu nggak tentu gitu. Jadi ya udah aku ngikutin aja apa yang ada. Kayak misalnya kalau pendapatan hari ini agak banyak ya aku nyimpennya agak banyak, kalau lagi sedikit ya ikut sedikit, kalau nggak ada sama sekali ya udah ambil dari yang udah dikumpulin di awal tadi ya. Kalau misalnya dapat banyak ya itu buat jaga-jaga gitu loh teman-teman. Jadi ngikutin alur gitu. Kalau misalnya banyak sedikit ambil sedikit, kalau nggak ada sama sekali ya bersyukur aja, berdoa. Makanya itulah kenapa harus ada pendapatan tambahan gitu. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi rezeki yang kita terima, mencukupkan untuk semuanya gitu ya teman-teman. Dan di sini aku alhamdulillah hari ini lagi merepotkan diri bikin tahu fantasi, tapi ya ala kadarnya gini ya teman-teman, karena memang menyesuaikan juga dengan budget. Pokoknya pakai ngakalin biar nggak banyak-banyak telur, ditambahin juga sama tepung. Nah ini aku mau goreng ya, itu sebagian yang tadi aku simpen untuk besoknya lagi. Ini aku gorengnya itu bukan dilapisi dengan telur ya teman-teman. Selain untuk hemat, ini kalau pakai telur itu kan nanti di minyaknya bakalan jadi kayak kotor ya, meskipun sebetulnya bukan kotor, cuma kalau misalnya minyak dipakai buat menggoreng telur itu udah otomatis warnanya jadi lebih menghitam. Jadi di sini selain biar hemat,
biar praktis, biar ekonomis, aku pakai tepung sajiku itu selain rasanya juga enak, jadi nanti minyaknya juga nggak cepet kotor. Terus yang tadinya tahu fantasi ini aku potongnya agak gede, aku kepikiran buat motongin jadi 2 kali lebih kecil lagi. Karena kalau misalnya kelihatan kecil-kecil gini kan kelihatan lebih banyak gitu ya. Jadi anak-anak juga berasa kayak lebih puas, meskipun ya sebetulnya sama aja sih ngambil 2 gitu. Tapi ibaratnya kayak kalau 2 yang kecil-kecil tuh kayak oh udah makan 2 gitu loh, daripada yang satu tapi ukurannya lebih besar gitu ya. Jadi makanya itu sisanya aku potongin juga 2 kali lebih kecil dari yang seharusnya gitu. Nggak apa-apa lah ya, itu karena memang cara aku buat mensiasati gitu ya, biar kelihatan banyak. Pokoknya selalu ada cara gitu untuk berhemat. Cie apaan coba ya. Pokoknya jangan lupa untuk berhemat, jangan lupa juga untuk nyari tambahan sampingan. Berdoa juga wajib banget, karena kalau nggak berdoa kita udah kayak sombong banget gitu. Udah pas-pasan, lupa lagi berdoa sama yang maha kaya. Oke, jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.